Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Amran Saleh Harahap. Dalam video ini saya akan memaparkan penjelasan daripada proyek yang telah saya pelajari, yang telah saya kerjakan dalam beberapa pertemuan pada mata kuliah pemrograman web dengan dosen saya, Bapak Alwin Fau, Magister Komputer. Nah, proyek ini adalah sebuah proyek sederhana website database mahasiswa yang terdapat 4 form. Ada form mahasiswa, form mata kuliah, dosen, dan kartu rencana studi. Dan masing-masing form nanti akan terdapat fungsi CRUD, yaitu fungsi create, kemudian read, update, dan delete. Nah, dalam pembuatan proyek ini terdapat beberapa software dan media yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama yaitu software database, ada SAMPP, kemudian Composer, dan Git. Kemudian sebagai text code editornya yaitu menggunakan Visual Studio Code dari Microsoft. Tidak lupa di sini saya menggunakan framework daripada bahasa pemrograman PHP yaitu Laravel. Saya menggunakan Laravel versi 9 yang sesuai dengan kompatibilitas laptop dan versi SAMPP saya. Nah, untuk menjalankan proyek ini, yang pertama yaitu kita membuka software SAMPP. Tentunya keempat software tadi, SAMPP, Composer, dan juga Git serta Visual Studio Code sudah kita install di laptop kita. Di sini kita menjalankan modul Apache dan SQL. Kemudian kita membuka database localhost kita dengan mengklik button admin. Kita tunggu terbuka mungkin. Nah, tidak lupa juga kita harus mengkoneksikan perangkat laptop kita ke koneksi internet. Nah, di sini tampilan database localhost kita seperti tampilan database yang masih baru. Nah, di sini saya akan jelaskan nanti. Kemudian saya akan membuka text code editornya yaitu Visual Studio Code. Kemudian kita akan membuka folder baru, yaitu kita pilih open folder dan mencari directory path di mana kita meletakkan folder kita. Saya meletakkannya di local disk C, kemudian dengan nama folder Saleh-web programming. Nah, sini terdapat folder yaitu CRUD Fundamental Laravel. Ini adalah folder yang akan kita yang akan kita jelaskan. Lakukan select folder. Sini kita close terlebih dahulu semuanya. Nah, ini adalah folder CRUD Fundamental Laravel dengan beberapa directory file yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk pertama kali sebagai permulaan saat kita telah membuka localhost database kita yang terdapat di Google Chrome. Nah, karena kita sudah membuka folder project kita, tentunya folder ini program ini membutuhkan database. Kita bisa melihatnya di file env. Sini saya perbesar. Kita membukanya di file env. Nah, sini terdapat script db database dengan nama database-nya Aptest2. Di sini kita hanya membuat database yaitu Aptest. Nah, nama database ini kita buat di
localhost tadi, kita harus sesuaikan nama database-nya ini, ftest. Kita kembali ke localhost kita buat nama database baru, app_test. Kemudian kita create. Nah, di sini database telah berhasil dibuat. Namun struktur daripada database ini masih kosong, tabelnya tidak ada, fieldnya tidak ada. Setelah kita buat database, kemudian kita close, kita pergi ke terminal. Kita akan menjalankan live servernya menggunakan perintah php artisan serve. Lakukan enter. Nah, kita menunggu respon daripada SAMPP-nya memberikan alamat lokal hostnya, lokal database kita. Nah, di sini SAMPP telah memberikan respon alamat IP. Untuk membukanya kita lakukan control klik pada alamat IP yang diberikan. Kembali ke Chrome. Nah, ini adalah tampilan awal daripada database kita. Tampilan websitenya sederhana, terdapat 4 form yang kita sebut dengan model mahasiswa, model mata kuliah, dosen, dan kartu rencana studi. Nah, tampilan awal ini itu berada konfigurasinya di dalam Visual Studio Code daripada direktori resource, kemudian folder views dengan nama file test.blade.php. Nah, ini adalah tampilan script yang membuat tampilan dashboard tadi menjadi seperti ini dengan 4 card. Kita sebut dengan 4 card. Masing-masing ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, model. Nah, setelah kita buka daripada tampilan dashboardnya, maka kita akan masuk ke dalam masing-masing model. Yang pertama tentunya kita akan masuk ke dalam model mahasiswa. Nah, di sini terdapat perintah error base table or view not found. Tabel database-nya tidak ditemukan di dalam view-nya. Kenapa? Di sini juga terdapat hello, yaitu run migration. Karena kita baru saja membuat database-nya, namun tidak terdapat table apapun daripada masing-masing model yang telah kita buat. Untuk melihat model yang kita buat itu ada di mana, kita bisa melihat daripada directory app, kemudian models. Nah, di sini terdapat 5 model. Yang untuk model yang ditampilkan itu hanya 4 nanti: mata kuliah, mahasiswa, RS, dosen. Nah, untuk user ini adalah standar bawaan daripada Laravel. Nah, ini adalah model yang kita buat tadi. Ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada RS. Nah, kenapa tadi kita klik namun tidak terbuka daripada tampilannya? Karena tabel daripada modelnya ini belum dibuat. Nah, untuk membuat tabel daripada modelnya ini, kita kembali ke terminal, tambahkan terminal baru. Kita ketikkan php artisan grep. Nah, ini akan membuatkan tabel daripada keempat model ini. Kita enter. Di sini terdapat respon creating migration table, membuat migrasi daripada tabel keempat model tadi. Ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, KRS. Nah, di sini keterangannya done yang telah berhasil dibuat. Sini saya kecilkan. Kemudian kita lakukan refresh setelah kita melakukan migrasi. Sebelumnya di sini kita bisa melakukan migrasinya melalui website ini, melalui browser yang kita gunakan. Dengan mengklik ini, juga akan bisa melakukan migrasi tabelnya. Namun saya akan melakukannya di Visual Studio Code tadi. Kita lakukan refresh saja. Nah, ini adalah tampilan daripada
model daftar mahasiswa yang sudah dikonfigurasikan, yang sudah di coding istilahnya. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa kolom field dengan variabel yang berbeda tentunya. Nah, saya akan jelaskan bahwa tampilan ini itu dibuat di dalam directory file research, kemudian views. Nah, keempat model kita ini, model dosen, KRS, mahasiswa mata kuliah, itu memiliki masing-masing tampilan. Yang ini adalah tampilan mahasiswa. Kita akan buka satu persatu. Kemudian tampilan mata kuliah begini dengan kolom dan fieldnya yang berbeda. Kemudian ada daftar dosen. Kemudian ada tampilan model kartu rencana studi. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama itu mahasiswa. Kita buka yang mahasiswa terlebih dahulu. Nah, melihat daripada tampilan mahasiswa itu, dia terdapat di dalam file index.blade.php. Nah, ini adalah script atau codingan yang menampilkan yang jadinya akan menampilkan tampilan seperti ini, tampilan form daftar mahasiswa. Di sini bisa kita lihat daftar mahasiswa jika kita ubah daftar mahasiswa UBD. Kita lakukan save, kemudian kita update. Nah, berubah daftar mahasiswa UBD. Nah, saya akan kembalikan. Nah, ini adalah tabel heading atau kolom-kolom yang dibuat dengan variabel-variabel yang didefinisikan, di mana semua ini sudah terkonfigurasi daripada masing-masing directory filenya menggunakan template daripada framework Laravel ini. Dengan item itu npm dikembalikan dengan variabel npm, class, address, phone number, yaitu masing-masing kolom ini. Kemudian masing-masing daripada masing-masing daripada model ini bisa berfungsi itu tentunya dengan satu memiliki directory file yang namanya controller. Kita close dulu modelnya, kita kembali ke model HTTP kemudian file controller. Nah, di sini terdapat keempat controller, mata kuliah controller, mahasiswa controller, KRS, dosen. Nah, keempat file ini kita buka contohnya mahasiswa, yaitu file yang akan membuat fungsi daripada form daripada mahasiswa ini bisa berfungsi sesuai dengan nama projectnya, itu CRUD, melakukan create, update, dan delete. Nah, terdapat button add student, yaitu button yang berfungsi menambahkan data mahasiswa. Sebagai contoh, kita lakukan klik. Nah, ini adalah form yang ditampilkan daripada fungsi indeks daripada mahasiswa tadi. Jika kita lakukan klik tentunya, kita isikan salah satu contohnya dengan data saya 22110151 yang npm-nya demikian. Kemudian nama saya, dengan tanggal lahir saya, kemudian kelas, nah, form ini sudah selesai saya isi. Kemudian kita lakukan save. Button save berada di bawah form. Nah, file yang kita inputkan ini telah berada di form daftar mahasiswa tadi. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa setelah kita lakukan migrasi daripada terminal kita tadi, migrasi yang ini, kita kembali lihat daripada localhost database kita lakukan update. Nah, tabelnya sudah ada, tabelnya sudah dibuat otomatis oleh SAMPP ataupun Gitnya. Terdapat tabel dosen, KRS, mahasiswa mata kuliah. Di sini
setelah saya input data mahasiswa tadi, itu akan tampil di tabel database mahasiswa kita. Kita klik yang mahasiswa, bisa juga dari sisi navbar ini. Nah, sini sudah terdapat data kita input tadi dengan NPM 221101 kesesuaiannya, dengan alamat juga. Kemudian terdapat rincian kapan data itu dibuat, kapan data itu diupdate. Data yang kita input tadi akan tersimpan di localhost database kita, yaitu menggunakan PHP manajemen kita. Kemudian fungsi daripada selanjutnya yaitu setelah fungsi input, kemudian create, juga ada fungsi edit masing-masing formnya. Sini saya ubah alamat saya menjadi Medan Kota dari Medan SM Raja. Kita lakukan update. Nah, di sini header saya sudah berubah menjadi Medan Kota. Kita periksa di sini, kita lakukan update. Nah, di sini header saya juga sudah berubah Medan Kota dengan rincian time-nya update 1901. Kemudian di sini terdapat perbedaan waktu daripada laptop dengan jaringan internetnya. Sini juga terdapat fungsi hapus. Jika kita klik fungsi hapus ini, button hapus, data yang kita input tadi akan terhapus. Kita klik, kita klik yang button hapus, delete. Nah, data yang kita input tadi sudah terhapus. Kita periksa juga di database kita. Nah, tidak ada data yang terinput. Begitu juga dengan rincian tanggal pembuatan dan update-nya. Jadi fungsinya yaitu fungsi create, update, dan delete-nya berjalan. Saya inputkan kembali. Nah, sini terdapat yang jika dibilang itu recommendation. Tinggal kita memilih saja hasil inputan kita yang sudah pernah kita inputkan. Seperti ini, kita tinggal pilih saja sugesti. Saya akan menginputkan lagi daftar mahasiswanya. Nah, untuk datanya mungkin kita akan berikan secara random saja dan hanya sebagai contoh. Nah, sini terdapat 2 mahasiswa, saya akan tambahkan 1 lagi. Nah, di sini juga terdapat saya inputkan 3 daftar mahasiswa. Jika kita lakukan update pada database localhost kita, juga telah terperbarui data kita, terdapat 3 inputan. Kemudian kita kembali. Begitu juga dengan form-form ini. Masing-masing model ini, mata kuliah, dosen keterusan nanti juga memiliki tampilan formnya dengan beberapa kolom yang berbeda tentunya. Nah, saya jelaskan di fungsi add mata kuliah, di fungsi kita menambahkan group ini, itu diatur daripada file controllernya. Di sini terdapat controller, kita buka contohnya mahasiswa controller tadi. Nah, semua diatur fungsinya tadi daripada file mahasiswa controller.php. Semua diatur dengan direktori ini, yang dimana ketika kita melakukan data,
variabel-variabel tadi dikembalikan return view dengan yang sudah terdefinisi, yang sudah benar penulisannya tanpa ada kesalahan, kemudian kesesuaian dengan file-file yang sudah dihubungkan, baik dari migrasi tabelnya, kemudian modelnya, kan, dan kemudian views-nya. Di sini ada function store, kemudian function show, edit, update. Nah, edit, update inilah yang menjadi fungsi utamanya ketika kita melakukan inputnya. Kemudian destroy ketika kita melakukan delete-nya. Jadi setiap masing-masing model tadi, seperti dosen controller juga, memiliki controller yang dimana semua fungsinya tadi dikendalikan di file ini dengan variabel-variabel yang sudah dikembalikan terdefinisi juga. Begitu juga dengan mata kuliah. Jadi semua sudah terkonfigurasi. Ada function update-nya juga, ada juga function destroy. Nah, ini function delete-nya. Namun, function ini juga dihubungkan dengan halaman indeksnya. Sebagai contoh, kita buka yang mahasiswa tentu saja. Di sini terdapat button script, button edit. Nih, terdapat button edit, yaitu ini, dan button delete. Ini dihubungkan dengan route masuk edit daripada fungsi mahasiswa controller tadi. Mahasiswa.edit ini dihubungkan dengan function edit mahasiswa model ini. Jadi semua saling terkait satu sama lainnya dengan nama yang sama, model yang sama tentunya. Kita kembali ke tampilan websitenya. Nah, kita input terlebih dahulu mata kuliahnya. Saya akan input. Nah, di sini juga fungsinya juga berfungsi. Kita coba. Kita ubah kode mata kuliahnya, lakukan save. Nah, mata kuliah juga sudah berubah. Saya akan menambahkan 4 mata kuliah. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 inputan daftar mata kuliah. Nah, daftar mata kuliah juga dikendalikan dengan filenya, yaitu dari views mata kuliah, yaitu file indeksnya juga. Nah, di sini kita akan ubah daripada nama tabnya, yaitu student list, kita ubah menjadi dari tag title, kita ubah menjadi study list atau course list saja. Kita lakukan save. Nah, sini sudah berubah menjadi course list, daftar kursus atau mata kuliahnya. Kita kembali ke form dashboard, kemudian kita akan masuk kembali kepada form dosen, model dosen. Kita ubah lagi untuk name tag-nya ini student list. Dia berada pada views dosen, kemudian indeksnya. Sini kita close terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak tag. Kita ubah menjadi lecturer list. Nah, di sini sudah berganti menjadi lecturer list, daftar dosen. Sama seperti tadi, kita lakukan input terlebih dahulu
sebagai contoh saja. Untuk nama dosennya disesuaikan dengan nama daftar mata kuliah yang sudah kita inputkan tadi. Saya akan inputkan 3 lagi sesuai dengan daftar mata kuliahnya. Jadi saya sudah selesai menginputkan keempat daftar dosen. Saya menginputkan jumlahnya 4 itu karena akan bisa menyesuaikan dengan fungsi model KRS tadi. Mahasiswa saya sudah isi, mata kuliah juga, dosen juga. Kita periksa di localhost database kita. Kita periksa di dosen. Dosen juga sudah terisi 4, kemudian mata kuliah juga sudah terisi 4. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian model kartu rencana studi. Kita klik kartu rencana studinya, klik kartu rencana studi, kemudian klik button input KRS. Sebelumnya di sini terdapat total record KRS. Nah, terdapat 0 record KRS dari 0 mahasiswa. Yang berarti berapa mahasiswa yang menginputkan akan terhitung dari berapa mahasiswa yang terdaftar di model mahasiswa tadi. Kita akan pilih mahasiswa dengan mata kuliah dan dosennya juga, kemudian jam pelajarannya, setelah kita berhasil menginputkan tadi dan kita melakukan save, akan muncul saya punya card yang menampilkan daftar informasi bahwa satu mata kuliah dengan 3 SKS. Ketika kita klik, di sini akan menampilkan detail KRS kita dengan satu mata kuliah yang sudah kita input tadi di create KRS tadi. Kita kembalikan. Kita akan coba menambahkan mata kuliahnya. Sebelumnya di sini ketika kita memiliki mahasiswa, kita melakukan input create, kemudian pilih mahasiswa, juga pilih mata kuliah, pilih dosen. Nah, di sini kita perhatikan ini sudah terhubung dengan mahasiswa yang sudah kita inputkan tadi. Terdapat 3 mahasiswa, begitu juga terdapat 4 mata kuliahnya. Jadi kita hanya tinggal melakukan seleksi saja daripada file yang kita input tadi. Nah, ini dikonfigurasi pada file views dosen. Kita buka KRS, file views KRS, kita buka yang bagian create.blackblad.php. Nah, kenapa semua tadi sudah ada? Kita tinggal melakukan seleksi saja. Karena daripada masing-masing elemen daripada elemen
fieldnya, elemen field mahasiswa, elemen field dosen, dan pilih mata kuliah, itu sudah dikonfigurasikan, sudah dihubungkan dengan file yang sudah terdefinisi dengan file controllernya, file controller daripada masing-masing model yang kita seleksi tadi. Seperti kita melakukan pilih mahasiswa. Nah, di sini terdapat select name, terdapat option value dengan item, variable item dengan ID, kemudian dikembalikan dengan variable item student name, kemudian item npm. Jadi sudah datanya secara otomatis terinput ke dalam daftar KRS, daftar masing-masing model yang akan kita pilih. Jadi kita hanya melakukan seleksi saja daripada option yang tersedia. Saya lanjutkan pemilihan KRS-nya dengan dosen yang sesuai. Ini hanya sebagai format contoh. Nah, setelah saya menambahkan satu mata kuliah dengan daftar nama saya yang sama, yaitu tadi dengan npm 2211 kemudian nama Amran Saleh Harahap, maka daftar mata kuliahnya dalam detail KRS bertambah. Namun sini terdapat peringatan warning KRS minimal 12 SKS. Jadi kita hapuskan terlebih dahulu 12 SKS. Jadi kita menambahkan 2 mata kuliah lagi. Masih terdapat 3 mata kuliah 9 SKS. Juga telah bertambah detail KRS-nya menjadi 3. Kita menambahkan 1 mata kuliah lagi dengan mahasiswa yang sama. Warning daripada minimal 12 tadi telah hilang dan kembali menjadi KRS hampir selesai. Silakan lanjut kita klik. Nah, di sini sudah terdapat 4 mata kuliah kita yang kita input dengan detail dosennya, kemudian jam pelajarannya dan SKS-nya. Sini terdapat total mata kuliah 14 SKS. Nah, tampilan ini juga ditampilkan daripada file di KRS detail PHP. Nah, ini yang akan menampilkan model tadi, model detail KRS ini. Juga tentunya dengan file yang sudah dihubungkan, variabel yang sudah dihubungkan dengan data-datanya, kemudian dikembalikan ke form ini. Sini juga terdapat fungsi action, edit dan delete. Di sini telah berubah total record, 1 record dari 1 mahasiswa, berarti 1 record dari 1 mahasiswa, karena hanya 1 mahasiswa yang mengambil daftar kartu rencana studi. Kita input salah satu lagi sebagai contoh. Total recordnya berubah menjadi 2 record dari 2 mahasiswa yang mengambil rencana studi. Di sini masih terdapat warnanya KRS 12 karena kita hanya memilih 1 mata kuliah yang kita inputkan. Kita kembalikan kembali form dashboard. Nah, jadi begitulah cara kerja fungsi daripada fungsi create, read, update, atau yang kita jalankan tadi fungsi edit dan delete-nya. Begitu juga dengan fungsi input pada form masing-masing modelnya, model mahasiswa sampai model kartu rencana studi. Yang simpelnya semua sudah terhubung satu sama lainnya di salah satu kartunya, yaitu kartu rencana studi, dimana ketiga model ini semua input yang kita lakukan pada 3 model ini terhubung di satu model kartu rencana studi. Kemudian ada yang terlupa tadi, di folder di tampilan ini
dashboard ini dikonfigurasi pada IP dengan port kita ini. Pada views kita close terlebih dahulu, kita tutup. Nah, pada file test.blade.php. Nah, kenapa bisa semua terhubung ke masing-masing model yang sudah kita buat? Karena sudah dikonfigurasi di sini pada script codingannya. Sebagai contoh, ketika kita melihat pada elemen mahasiswa itu diroutkan ke mahasiswa.index. Ini jika kita hapus tag anchor yang ada di dalam elemen cardnya, elemen card model mahasiswa tadi. Sebagai contoh, kita hapus, kita delete, kemudian kita save. Kita lakukan refresh, kita klik mahasiswa. Nah, dia tidak mengarah kemana, hanya refresh kembali ke halaman dashboardnya. Mengapa? Karena kita tidak melakukan routing di halaman tag anchornya. Kembali kita undo. Jadi fungsi daripada route tadi itu sangat berpengaruh. Bisa saja kita arahkan ke route model lain. Sebagai contoh, mata kuliah. Kita save. Mahasiswa ini dia mengarah ke form mata kuliah. Mengapa? Karena kita mengarahkannya di card routing mata kuliah.index. Kita kembalikan ke mahasiswa.index. Nah, di sini sudah kita lakukan refresh. Sini sudah kembali kepada form daftar mahasiswa. Begitulah penjelasan daripada masing-masing modelnya. Baik dari model mahasiswa juga sudah, mata kuliah sudah, dosen sudah, rencana studi juga sudah. Juga sudah saya jelaskan fungsi daripada fungsi edit dan fungsi delete. Itu juga dengan fungsi inputnya yang sudah berjalan. Jadi semua folder ini dibangun menggunakan suatu konfigurasi mulai dari database hingga codingannya, yang saling semuanya berpengaruh. Jadi bisa saja kita membuat database baru dengan contohnya ftest 2, lalu kita create di sini database baru dengan ftest 2, kita lakukan ftest 2 dengan project yang sama, project yang sudah kita buat di ftest tadi, kita buat ftest 2 contohnya, itu bisa saja namun dengan database yang kosong, karena tentunya file yang data yang tersimpan di ftest ini tidak akan terbawa di database yang baru. Nah, begitu secara logikanya. Mungkin sekian penjelasan yang sederhana dari saya yang mungkin memiliki banyak kekurangan juga dalam penjelasannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, kesalahan penjelasan. Saya Amran Saleh Rahab pamit undur diri daripada video pemaparan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran saya kepada dosen saya juga, dan kepada perhatian daripada teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa di video saya berikutnya.